Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Putri Maharani. Pada video kali ini saya akan membahas metode stepping stone. Mari kita simak video berikut ini. Metode stepping stone adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi dengan cara trial dan error atau coba-coba untuk mendapatkan alokasi produk yang optimal. Pada metode ini, terdapat proses evaluasi variabel yang memungkinkan terjadinya perbaikan solusi, kemudian mengalokasikan secara ulang. Patokan pengisian sel pada tabel alokasi awal didasarkan pada metode Northwest Corner atau NWC. Yuk langsung ke contoh soalnya. Ini sumber atau dari Jakarta kita simbolkan C, Bekasi kita simbolkan B, Tangerang kita simbolkan T. Tujuannya ke A, B, C. Langsung ke pembahasan ya. Langkah pertama yaitu menentukan alokasi dengan menggunakan Northwest Corner atau NWC. Nah, NWC ini kita kerjakan mulai dari pojok kiri atas. Pojok kiri atas pada tabel ini yakni pada sel CA ini ya. Lalu kita tinjau untuk nilai supply dan nilai demandnya. Ambil nilai yang paling kecil. Nah, ini 56 kan. Sehingga kita tulis pada sel pojok kiri atas yaitu ini 56. Kemudian samping 56 yakni sel JB dan sel JC itu sudah sesuai kan 56 ini, sehingga kita beri tanda 00 saja. Selanjutnya kita tinjau kembali pojok kiri atas yang kedua ini, yang sel BA. Nah, tadi demandnya kan 102. Ini kan sudah diambil 56, sisanya 46. Nah, 46 kita bandingkan dengan 82. Lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang 46 kan? Sehingga kita tulis 46-nya. Untuk sebelah sini yang TA nilainya sudah 102. Sehingga bagian ini kita tulis 0. Nah, untuk ya Allah mana kursinya? Ini 0. Nah, untuk samping 46 kita tinjau 82. Nah, ini kita sudah ambil 46, berarti sisanya 36. Nah, kita bandingkan dengan demand 72. Kecil 36 kan, kita tulis 36-nya di sini. Nah, 46 sama 36 totalnya 82. Berarti sampingnya 36 ini 0. Kemudian pojok kiri atas ini TB, maaf ini TB, ini kan 72. Tadi kita ambil 36, sisa 36, berarti ini kita tulis 36. Kita bandingkan dengan 77, berarti masih kecilan 36, berarti kita tulis di sini 36. Nah, untuk demand yang kedua ini nilainya 72, berarti sudah selesai. Kemudian kita isi yang 77, kan sudah keambil tuh yang 36, berarti sisa 41, kita tulis di sini 41. Dan ini sudah sesuai.
kita hitung biaya transportasinya. Di sini kita peroleh di mana JA sama dengan 448, BA-nya 1104, BB-nya 540, TB-nya 324, TC sama dengan 984. Jadi totalnya 3.400 untuk biaya yang ke-1. Nah, kita selanjutnya untuk langkah kedua. Pada langkah 1, lihat sel yang kosong berisi 0 ya. Dari sel kosong tersebut kita dapat memulai loncatan pada sel yang sudah terisi dengan searah atau berlawanan arah jarum jam. Lakukan perhitungan biaya pada sel yang kosong. Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung biaya sel yang kosong terlebih dahulu, diberi tanda plus minus, dan seterusnya. Untuk ini kita fokus ke maksud saya untuk sel yang kosong ini kan JB, JC, BC sama ini TA. Kita lihat yang sel pertama itu JB. Saya ini garis panah warna biru. Kita loncat searah atau berlawanan arah jarum jam. Nah, ini kita loncatnya ke kiri terlebih dahulu, terus ke bawah, ke samping kanan, terus kembali lagi. Jangan lupa kita kasih tanda ini ya, plus minus. Yang pertama kita kasih plus, terus minus, plus minus. Kemudian kita hitung yang biru ini, berarti kan JB 4 dikurangi ini, 4 dikurangi 8 ditambah 24 terus dikurangi 15 sama dengan 5. Terus yang kedua tadi selnya kan ini JC. Kita lihat garis panah yang merah ini ya, kita loncatnya ini searah atau berlawanan arah jarum jam. Kita ke kiri, terus ke bawah, ke samping. Terus ini kan kalau di sini kan nggak mungkin, soalnya ini kan kosong. Terus kita ke bawah, terus ke kanan, kembali lagi, sehingga menghasilkan JC-nya min 7. Yang ketiga, sel yang kosong adalah sel BC. Kita lihat pada ini yang hijau, terus kita ini loncat searah atau berlawanan arah jarum jam. Nah, kita loncatnya ke kiri, ke bawah, ke kanan, terus kembali lagi. Jangan lupa kasih tanda plus minusnya, menghasilkan sel BC-nya min 14. Terus yang terakhir sel TA. Kita lihat pada panah yang warnanya hitam. Ini sama seperti yang tadi, TA-nya menghasilkan min 2, ini untuk iterasi pertama. Lanjut, langkah ketiga, apabila semua bernilai positif, maka solusi awal merupakan hasil dari biaya transportasi minimum. Namun jika masih ada nilai yang negatif, maka dicari nilai yang paling terkecil atau negatif terbesar. Kemudian alokasikan produk dari nilai negatif terbesar tersebut. Sel yang dilihat adalah isi dari sel tersebut. Tambahkan dan kurungkan isi sel tersebut dengan melihat nilai isi sel yang paling terkecil. Nah, tadi kan pada sel kosong ada nilai negatifnya, dan kita ambil nilai paling terkecil atau negatif terbesar. Terbesar yaitu min 14. Ini. Kita tinjau posisi min 14. Di sel mana? Di sel BC. Lalu kita fokus ke sel BC. Ini. Dan kita loncat ke ini
kita loncat ke kiri, terus ke bawah, terus ke kanan, terus kembali lagi. Jangan lupa kita beri tanda plus minus plus minus. Kemudian kita lihat dari keempat sel tersebut, kita isi dari sel yaitu nih 36, 41, dan kita ambil nilai yang terkecil yaitu 36. Kemudian kita tambahkan atau kurangkan dengan 36 tersebut. Ini sel yang kosong, tadi kan BC, berarti ini kan tandanya plus, berarti 0 plus 36 sama dengan 36. Terus ini tadi kan 36 dikurangi 36 sama dengan 0. Terus ini 36 nya dicoret, terus 36 plus 36 sama dengan 72, 36 nya juga dicoret, 41 kurangi 36 sama dengan 5, 41 nya kita coret. Terus sel kosongnya ini nilai terkecil ini min 14. Lanjut ke langkah keempat, menghitung biaya transportasi. Lakukan langkah yang sama dengan mengulangi dari langkah 2 dan seterusnya sampai hasil perhitungan biaya tidak ada yang bernilai negatif. Nah, tadi kan masih ada nilai yang negatif, berarti kita langkah yang selanjutnya sampai tidak ada yang nilainya negatif ya. Sebelum kita hitung dulu transportasinya, ini CA, dimana CA sama dengan 448, BA 1104, BC nya 576, TB sama dengan 648, TC nya 120, totalnya 2896. Ini termasuk biaya yang kedua. Karena masih ada yang negatif, langkah pertama kita harus melakukan loncatan pada sel yang kosong yaitu JB. Berarti kita mulai loncatan seperti ini. Ini ya yang biru warnanya. Sama seperti yang tadi. Ke kiri, ke bawah, kanan. Kita gak mungkin ke atas soalnya kosong. Terus kita ke bawah, ke samping kiri, dan kembali lagi. Jangan lupa kita beri tandanya plus minus plus minus plus minus, terus kembali lagi. Selanjutnya sel yang kosong CC. Kita ini saya warnai ya warna hijau. Cara memutar atau loncatnya seperti yang sebelumnya, sama. Kolom selanjutnya di sel BB. BB kita warnai yang warna merah. Sama caranya seperti yang selanjutnya. Terus ini TA nya juga sama, saya warnai warna hitam. Caranya juga sama. Nah, baru kita peroleh sel kosongnya. JB menghasilkan 19, CC menghasilkan 7, BB menghasilkan 14, TA menghasilkan min 16. Ini min 16 adalah nilai terkecil untuk iterasi kedua. Ini selanjutnya diperoleh nilai paling kecil yaitu pada sel TA sama dengan min 16. Sel TA. Kita lihat pada sel TA, lalu kita lakukan loncatan seperti ini. Ini ke kanan, ke atas, ke samping kiri, terus kembali lagi. Jangan lupa tandanya plus minus plus minus. Caranya sama seperti yang sebelumnya.
Dari keempat sel, angka dalam sel yang terkecil yaitu 5, maka kurang atau tambah dengan 5 tersebut. Ini kayak 0 tambah 5 sama dengan 5, 5 dikurangi 5 sama dengan 0, 36 ditambah 5 sama dengan 41, 36-nya dicoret, 46 dikurangi 5 sama dengan 41, 46-nya dicoret. Sehingga kita peroleh biaya transportasinya JA sama dengan 448, BA-nya 984, BC-nya 656, TA-nya 80, TB-nya 648, jadi totalnya 2.816 untuk biaya ketiga. Nah, biaya ketiga ini kan 2.816. Dari biaya 1, biaya 2, dan biaya 3, ternyata biaya 3 lebih kecil. Karena masih ada yang negatif, sehingga mengulangi langkah sama hingga tidak ada yang negatif. Langkah pertama sama, kita lakukan loncatan searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kita lihat sel yang kosong yaitu JB. Ini. Kita loncat seperti berikut. Kita lihat yang biru. Terus sel yang kosong JC warna merah, sama caranya. Menghasilkan 7, yang JB tadi 3. Terus yang BB ini warna hijau menghasilkan -2. Terus yang TC ini warna hitam menghasilkan 16. Terus -2 ini nilai terkecil untuk iterasi ketiga. Selanjutnya diperoleh nilai paling kecil yaitu pada sel BB sama dengan -2. Nah, kita fokus ke sel BB. Langkahnya sama, lakukan loncatan searah atau berlawanan arah jarum jam. Ini, terus jangan lupa kasih plus minus plus minus. Lalu kita lihat dari keempat sel ini mana nilai yang terkecil. Ya, 5. Ini ya, 5 ini. Berarti kita kurang atau tambah dengan 5. Berarti ini 0 plus 5 sama dengan 5, 41 kurangi 5, 36, berarti 41-nya kita coret, 5 plus 5, 10, berarti 5-nya kita coret, 72 min 5 sama dengan 67, berarti 72-nya kita coret. Lalu kita hitung biaya transportasinya. Ini gimana? CA-nya 448, BA-nya 864, BB-nya 75, BC-nya 656, TA-nya 160, TB-nya sama dengan 603. Jadi totalnya 2.806. Ini untuk biaya keempat. Ini lebih kecil lagi, tetapi tadi ada nilai yang negatif dan harus mengulangi lagi. Kita lakukan loncatan sel yang kosong pada sel JB ini. Kita lakukan loncatan seperti yang sebelumnya, dan ini saya warnai warna biru panahnya sama. Terus yang kedua sel yang kosong lagi yakni JC, saya warnai warna merah. Yang ketiga ini yang TC, saya warnai warna hitam. Sel kosongnya ini JB menghasilkan 5, JC-nya menghasilkan 7, TC-nya sama dengan 14.
Nah, ini sudah optimal untuk iterasi 4. Tapi ini nilai terkecilnya 5. Dan ini belum selesai. Kita lihat dulu nilai terkecil, yaitu 5 untuk iterasi 4. Diperoleh nilai paling kecil, yaitu pada sel JB sama dengan 5. Kita fokus ke sel JB, berarti kita lakukan loncatan seperti berikut. Nah, ini kan dari keempat sel tersebut, angka dalam sel yang terkecil yaitu 5. Maka kurang atau tambah dengan 5. Seperti ini. 0 plus 5 sama dengan 5, 56 min 5, 51, 56-nya kita coret. 36 plus 5 sama dengan 41, 36-nya kita coret. 5 min 5 sama dengan 0, 5-nya kita coret. Sehingga biaya transportasi menjadi JA sama dengan 408, JB-nya 20, BA-nya 984, BC-nya 656, TA-nya sama dengan 160, TB sama dengan 603, jadi totalnya 2831. Ini biaya optimal, biaya 5 yang optimal. Padahal pada biaya 4, 3, 2 itu lebih kecil dari biaya kelima. Namun biaya optimal kita ambil pada biaya 5. Karena apa? Karena di biaya 5 ini tidak ada nilai yang negatif. Jadi untuk kesimpulannya adalah ini biaya 1 bernilai 3.400, biaya 2 2.896, biaya 3 2.816, biaya 4 2.806, biaya 5 2.831. Nah, ini biaya 5 termasuk biaya yang optimal. Dan ini biaya minimum optimum yaitu 2.831, yang dimana Jakarta itu mensuplai toko A dan toko B, Bekasi mensuplai toko A dan toko C, Tangerang mensuplai toko A dan toko B. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.